Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya, kita bersama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Mukarram, Bapak Ustadz Firman Wahyudi, SAG. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim As-Solihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Alhamdulillah, meskipun hujan, ibu-ibu pada semangat ngajinya. Alhamdulillah, saya juga pas baru datang dari sekolah seperti biasa, lalu jam setengah 2 sudah sampai, sempat mandi pas-pasan. Jadi alhamdulillah sampai sini pas selesai, pas pembacaan ayat Al-Quran. Jadi alhamdulillah keburu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia sekarang banyak sekali musibah ibu-ibu sekalian. Banjirnya luar biasa, bukan hanya di Sumatera tetapi di mana-mana ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Jakarta nggak tenggelam, amin ibu-ibu sekalian. Jadi banjir itu di mana-mana, dan yang terparah adalah di Sumatera, di 3 provinsi ibu-ibu sekalian, yang sekarang bantuannya juga masih lambat ibu-ibu sekalian. Luar biasa kondisi negara kita ibu-ibu sekalian. Kita harus introspeksi diri ibu-ibu sekalian. Jadi secara keseluruhan kita, secara nasional kita perlu introspeksi diri. Kok ujian terus menerus, kok bencana terus menerus? Itu tidak lain, kalau mau jujur ibu sekalian, kalau mau jujur, banyaknya kemaksiatan di mana-mana ibu-ibu sekalian. Ini kalau kita mau jujur, tapi kita nggak boleh ke orang yang terkena musibah, wah banyak maksiat kali. Nah itu nggak boleh. Kita tetap menolong, kita tetap membantu. Namun secara nasional kita introspeksi diri ibu-ibu sekalian, bahwa bencana ini diantaranya disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas
telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, itu penyebabnya adalah tangan-tangan manusia itu sendiri, ibu-ibu sekalian. Banjir bukan salah hujan, ibu-ibu sekalian. Banjir bukan salah air, ibu-ibu sekalian, tetapi kerusakan yang dibuat oleh manusia, keserakahan manusialah yang menyebabkan terjadinya musibah-musibah, diantaranya banjir, ibu-ibu sekalian. Kita harus introspeksi diri, diantaranya adalah kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Sebetulnya persoalan apapun, solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Persoalan apapun, solusinya adalah taat pada Allah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita punya masalah, sebetulnya itu teguran dari Allah. Teguran dari Allah agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Jadi usahakan kita semua, jadilah orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, maka kalian akan dirahmati. Dirahmati itu diberikan rahmat oleh Allah. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Jadi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya akan diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang diberi kasih sayang Allah, pasti hidupnya tentram, pasti hidupnya tenang, pasti di buminya akan tumbuh-tumbuhan yang menyenangkan, akan air hujan turun dengan teratur. Namun ketika banyak bencana, banyak wabah, banyak musibah, ketahuilah kita harus introspeksi diri, kita kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita perlu meningkatkan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya surat Ali Imran ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau kita sudah ingin taat pada Allah, dimulai dari mana kita ingin taat? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan juga meraih surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah Allah untuk taat dilanjutkan ayatnya dengan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang perlu bertobat? Semuanya, ibu-ibu sekalian. Umara atau pejabat perlu bertobat kepada Allah. Ulama kok perlu bertobat? Ulama juga perlu bertobat kepada Allah. Bertobat dari diam, tidak menegur kemaksiatan. Itu dosa juga kalau ulama. Ada ulama diam, ada kemaksiatan, dia diam, itu dosanya ulama, ibu-ibu sekalian. Jadi diam terhadap kemaksiatan, seorang ulama itu berdosa, ibu-ibu sekalian. Kemudian rakyatnya juga bertobat kepada Allah, bertobat menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Kalau seluruhnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan mengembalikan kepada kondisi semula, yaitu hidup yang tentram, nyaman di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, ibu-ibu sekalian. Jadi kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah kalau taubat itu taubat yang taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana taubat yang sungguh-sungguh itu? Ulama menjelaskan, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, syarat orang tersebut dianggap bertobat dengan sungguh-sungguh adalah
kalau dia memiliki an-nadamu bil qalbi, penyesalan dalam hati. Jadi taubat itu menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau ada orang yang bertobat tapi bangga terhadap dosanya, itu bukan taubat, ibu sekalian. Saya bangga dulu pernah judi, saya bangga dulu pernah berzina, saya bangga dulu pernah mabuk, sekarang saya sudah tobat. Tapi bangga dulunya, ibu sekalian, perbuatan-perbuatan yang dulu bangga, maka orang tersebut tidak dianggap bertobat kepada Allah. Jadi orang yang bertobat itu menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kata Rasulullah, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya syarat bertobat yang paling penting adalah menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kita jangan berpikir begini, ibu sekalian, saya mah nggak punya dosa, atau dosa saya mah dikit banget. Nah, itu nggak boleh, ibu sekalian. Orang itu lebih baik merasa dirinya banyak dosa daripada merasa dirinya nggak punya dosa, ibu sekalian. Jadi kita banyak melakukan dosa itu harus kita akui, ibu-ibu sekalian. Dan dosa itu ada yang lahir, ada yang batin, ibu sekalian. Dosa yang lahir itu misalkan berjudi, berzina, tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, itu juga dosa, ibu sekalian. Itu bentuknya perbuatan badan. Ada dosa yang batin, yaitu yang ada perilaku hati kita. Kita riya, pamer, ingin dipuji orang lain, kita hasud, benci, dengki, iri kepada orang lain susah, dia senang, orang lain senang, dia susah. Nah, itu namanya punya sifat hasud, ibu sekalian. Itu juga dosa, ibu sekalian. Jadi dosa ada yang zahir, ada yang batin, ibu sekalian. Dosa juga ada yang tidak kelihatan, ibu-ibu sekalian. Jadi dosa ada yang tidak kita ketahui kalau itu dosa. Kita kan belajar, ketika belajar kita mempelajari agama, ada yang baru tahu, oh ternyata perbuatan ini dosa. Sebelum itu kita nggak tahu kalau ini dosa. Jadi perbuatan dosa itu ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui itu dosa. Tetap itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Jadi ibu-ibu sekalian, oleh karena itu, karena kita manusia, kata Nabi, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi karena kita manusia, kita pasti melakukan dosa-dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertobat dari dosa, ibu-ibu sekalian. Dosa yang pernah kita lakukan, kita menyesal. Lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya dengan melakukan salat taubat. Ya, apanya? Masih sama. Oh iya. Iya. Oh iya. Sama sesama minta maaf. Sama sesama minta maaf. Jadi kalau sama sesama manusia harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama begini. Iya, kalau kesalahannya perasaan itu minta maaf, ibu sekalian. Kita sungguh-sungguh minta maaf. Kalau dia
meminta syarat agar dimaafkan, kita penuhi syaratnya, Bu. Misalkan ada orang itu Berat amat kalau begitu. memang begitu Ibu sekalian. Jadi kita sudah minta maaf. Orang itu akan bilang, minta maaf mah gampang. Yang susah memberi maaf. Enggak harus. Enggak harus sujud. Enggak harus sujud, Bu. Syarat itu yang masuk akal. Misalkan kamu harus begini, nanti saya maafkan. Kalau ternyata syarat itu ternyata memang di luar kemampuan kita, nggak usah dipenuhi. Kita disuruh sujud itu udah nggak boleh. Menurut agama sujud di depan kepada manusia itu nggak boleh. Iya, jadi yang berlebih, ya apalagi mencium kakinya udah nggak boleh sekalian, udah nggak usah. Sampai biasanya syarat itu berkaitan dengan hutang, Ibu sekalian. Hutang itu, hutang itu bayar dulu baru minta maaf. Ini misalnya saya minta maaf ya, pernah nyuri tapi nggak mau kembaliin, maka itu tetap tidak dimaafkan, lalu tetap salah kita, Ibu sekalian, salah yang berbuat dosa itu. Ya, jadi kita kembali kepada yang pertama dulu, yaitu menyesal dalam hati. Kita harus menyesali perbuatan di dalam hati, Ibu sekalian. Kita yang pernah bermaksiat, kita bertobat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, berarti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi meninggalkan sholat, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan kita pikir meninggalkan sholat itu biasa, itu dosa, ibu sekalian. Meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar, karena sholat 5 waktu itu adalah rukun Islam. Meninggalkan puasa Ramadan padahal dia wajib, tidak sakit, tidak ada uzur, lalu dia meninggalkan puasa Ramadan, dosa, ibu-ibu sekalian. Begitu juga tidak membayar zakat, ibu sekalian, dan seterusnya. Ibu, dosa lahir atau batin? Dosa lahir, karena bentuknya kelihatan, yaitu perbuatan puasa. Iya betul, ada fiilnya. Selanjutnya adalah al-iqla. Yang kedua, syarat bertobat itu menurut ulama al-iqla'u bil badani atau tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan itu. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu adalah syarat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ila dzambi, bertekad dengan kuat untuk tidak melakukan dosa itu selama-lamanya. Jadi punya tekad yang kuat meninggalkan dosa selama-lamanya. Kalau ternyata dosa lagi, ya taubat lagi. Tapi tekad, tapi kan jaraknya beda, ibu sekalian. Kita udah tekad yang kuat nih, lalu kita terjerumus lagi, ya taubat lagi kepada Allah, nanti bertekad yang kuat lagi, ibu sekalian. Itulah kadang-kadang ada yang manusia nggak sanggup, ibu-ibu sekalian. Tapi jangan yang taubat sambal itu, sekarang taubat, besok dosa lagi, sekarang taubat, besok dosa lagi. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, terjebur lagi, terbuat dosa, lalu dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut taubat sambal itu, hari ini taubat, besok maksiat, taubat maksiat, nah itu namanya taubat sambal. Nah itu yang disebut al-mustahzi'u bi rabbihi, orang yang mengejek Allah. Jadi orang yang mengejek Tuhannya, taubat maksiat. Tapi kalau kita udah bertekad ternyata bermaksiat lagi, ya taubat lagi, tidak apa-apa, ibu-ibu sekalian. Jadi tempat masuk lagi ke Islam lagi. Sampai batasannya 2 kali, ibu sekalian. Kalau 3 kali udah nggak diterima. Udah nggak diterima. Jadi dia pertama Islam, lalu Kristen, mau Islam lagi udah nggak boleh.
Itu namanya mempermainkan. Dia mau Islam terserah sama Allah udah nggak dianggap. Dia udah nggak dianggap karena itu sama saja mengejek, mempermainkan agama ibu sekalian. Jadi batasannya 2 kali. Dia Islam, Kristen. Islam, Kristen. Mau Islam lagi udah nggak boleh. Kalaupun dia Islam, udah nggak diterima oleh Allah, udah nggak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang seperti itu udah nggak dianggap Islam, ibu-ibu sekalian. Dia orang yang mempermainkan agama, orang yang keluar masuk agama itu nggak boleh, ibu-ibu sekalian. Jadi abis udah pernah Islam, Kristen, Islam lagi masih boleh, Kristen lagi, Islam lagi sudah nggak diterima, ibu-ibu sekalian. Ya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu taubat itu syaratnya ada 3, ibu sekalian. Menyesal dalam hati, tidak mengulangi, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan dosa dengan manusia atau hukukul adamiyin, hak-hak manusia. Misalkan kita pernah minjem duit, nggak dipulang-pulangin, ibu-ibu sekalian. Kemudian kita ingat, nah harus ngulangin, ibu-ibu sekalian. Kita pernah mencuri, ibu-ibu sekalian. Kemudian kita baru sadar, nah kita kembalikan uang yang pernah kita curi. Misalkan kita pernah punya hutang, ibu sekalian, misalkan hutangnya 1 juta, lalu kita baru sadar ingin mengembalikan, ibu sekalian. Kita kembalikannya 1 juta zaman dulu atau senilai 1 juta, ibu sekalian. Misalkan misalkan uang 1.000 ibu sekalian, dulu bisa beli beras, ibu sekalian. Sekarang 1.000 beli beras, bisa nggak Bu? Nah, jadi yang afdol kalau kita hutangnya sudah zaman dulu itu bisa beli apa aja uang segitu. Nah, kita dikalikan sekitar 10 kali, ibu-ibu sekalian. Ya, itu yang bagus, yang afdol. Tapi kalau orangnya ridho, udah 1 juta aja cukup. Itu bukan riba. Tujuannya ingin membersihkan, ibu-ibu sekalian. Misalkan utang 1.000, zaman dulu gede, bisa buat beli beras. Karena tujuan kita hutang itu buat beli beras, ibu sekalian. Kemudian sekarang baru nih 1.000 boleh buat beli permen doang, ibu sekalian. Nah, itu kurang lebih seperti itu, ibu sekalian. Kalau utangnya sudah zaman dulu, maka dikaitkan dengan dikonversi, diperkirakan itu harga bisa buat beli apa saja, itulah yang dibayar, ibu-ibu sekalian. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang afdol, ibu-ibu sekalian, yang afdol. Tapi kalau orangnya menerima dengan ikhlas, udah 1 juta nggak apa-apa, ya udah 1 juta. Iya. Iya. Lagi tahu 2014. Iya. Tadi saya bayar kemarin tuh 2005, nggak apa-apa sih, saya kasih boneka ke rumah. Oh iya. 450. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kata dia ini ya udah nggak apa-apa, terima kasih Ibu. Iya. Daripada nggak dibayar. Iya, daripada nggak dibayar. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu, ibu sekalian. Iya. 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 Iya, Bu. 200 perak ya, Bu, ya. 200 perak apa 200.000? Oh iya. Iya, zaman dulu. Iya, betul. Iya. Jadi begini, Bu. Iya. Oh iya. Sebelum infak ke masjid, infak ke musola, itu alternatif terakhir. Kalau bisa ahli waris, ke ahli warisnya dulu. Dan 200 perak kan sekarang udah nggak bernilai, Bu. Maka dikonversi. Dulu 200 perak itu bisa beli apa? Misalkan bisa beli, iya, beli apa ya, bingung ya. Iya. Misalkan bisa beli nasi sebungkus.
Nah, nasi sebungkus itu 15.000 sekarang. Berarti kita bayarnya 15.000 ibu sekalian. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bayarnya itu kalau ada ahli warisnya ke ahli waris. Kalau dicari ahli warisnya udah nggak ketemu, baru yang terakhir diinfakkan ke masjid dengan niat, ya dengan niat bayar, nanti pahalanya diberikan kepada yang pernah dihutangkan itu. Iya. Jadi diinfakkan ke masjid itu alternatif terakhir. Kalau bisa nyari ahli warisnya, cari ahli warisnya dulu ibu-ibu.